Penguasa Kuil Surgawi, Bab 341. Malam di Yanjing perlahan turun. Ini adalah jam sibuk untuk pulang kerja, dan jalanan juga sangat padat. Jadi ketika Xiao Tians berkendara ke gerbang rumah keluarga Tang, waktu sudah lewat jam 7 malam. Dia tidak tahu apakah Gao Weiwei dan yang lainnya sudah selesai makan, dan dia tidak memberitahu Gao Weiwei dan yang lainnya sebelumnya. Sepanjang perjalanan, ketika Xiao Tians sedang berkendara di jalanan kota, dia melihat arus orang di luar jendela dan pemandangan malam kota modern ini. Untuk sesaat, Xiao Tians merasa sedikit bingung. Ya, dia hanya bingung, seolah-olah dia berada di dunia lain. Dunianya seolah begitu jauh dari dunia di kota ini. Ada orang di kota ini yang berbelanja bergandengan tangan dengan kekasihnya, ada yang ayah-ayah bermain dengan putrinya, dan ada pula yang makan di restoran. Tapi hanya Xiao Tians, pada saat ini, yang tampak tidak cocok dengan kota ini. Kali ini dia meninggalkan Yanjing. Sebenarnya tidak butuh waktu lama, hanya lebih dari 10 hari, tapi dia mengalami terlalu banyak hal. 10 hari sepertinya sebulan telah berlalu. Atau lebih lama, setelah dia meninggalkan Yanjing 10 hari yang lalu, dia pergi ke medan perang di luar wilayah, dan kemudian mengumpulkan semua orang kuat dari Kuil Surga untuk menyerang dan membunuh Departemen Perang Dajia di seberang lautan. Kemudian dia bergegas ke benua barat dunia, dan bersama dengan Tetua Agung dan yang lainnya, memutuskan nasib nasional Departemen Perang Portugis. Kemudian dia kembali ke medan perang di luar wilayah, mengalami pertempuran di Dojo Kaisar Hitam, lalu pergi ke Departemen Perang Singa untuk bertarung, lalu kembali ke medan perang di luar wilayah untuk ketiga kalinya untuk mempersiapkan perang, dan akhirnya kembali ke Yanjing untuk bertarung dengan 4 kaisar. 10 hari. Dalam 10 hari, Xiao Tians bertempur dalam 7 atau 8 pertempuran. Dan hampir setiap saat ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan sedikit kelalaian berarti surga dan manusia tidak akan pernah bertemu lagi. Dia hanya berhasil melewatinya, namun dia berhasil bertahan, dan pertarungan yang terus-menerus membuatnya merasa sedikit lelah. Semuanya sepadan. Saat ini, Xiao Tians telah tiba di gerbang rumah keluarga Tang. Selusin tentara elit dari Departemen Perang Kerajaan Naga yang menjaga gerbang kediaman keluarga Tang semuanya sangat bersemangat saat melihat Xiao Tians kembali. Berdiri tegak, dia memberi hormat militer pada Xiao Tians. Kemudian para prajurit ini hendak masuk dan melapor kepada semua orang di keluarga Tang. Ketika Xiao Tians kembali, dia dihentikan oleh Xiao Tians dengan tangannya. Xiao Tians melihat ke arah gerbang rumah keluarga Tang saat ini. Dia tidak bisa menahan perasaan lega. Untungnya, kerabat yang paling dia sayangi masih ada. Pada saat ini, Xiao Tians merasa bahwa semua pertempuran yang dia lakukan di wilayah luar akhir-akhir ini tidak sia-sia. Sangat berharga. Tidak peduli seberapa parah cederanya, dia merasa itu sepadan saat dia kembali ke rumah. Ini adalah tempat yang harus dia lindungi meskipun dia mempertaruhkan nyawanya. Saat ini, di aula pertemuan rumah keluarga Tang, semua orang di keluarga Tang telah selesai makan malam dan mengobrol di aula. Cuaca di Yanjing menjadi lebih dingin. Tentu saja, di dalam rumah keluarga Tang tidak akan dingin. Ada pemanas lantai. Saat ini, dua lelaki tua, Tang Zhen dan Xiao Zantian, sedang mengobrol tentang peristiwa penting di dalam dan di luar wilayah. Kedua lelaki tua ini sekarang juga memiliki kekuatan tempur setingkat kerajaan. Tapi mereka tidak lagi pergi berperang. Ini adalah perintah kematian yang diberikan kepada mereka oleh 4 tetua Departemen Perang Kerajaan Naga. Itu juga satu-satunya perintah, yakni mereka tidak perlu berbuat apa-apa, cukup di rumah saja. Melindungi Gao Weiwei dan Xiao Xiao. Inilah dua orang yang paling dipedulikan Xiao Tians. Kakek buyut, aku ingin menonton kartun, Xiao Xiao, mengenakan sweater turtleneck putih dan sepatu bot putih, melompat dan berlari ke arah Tang Zhen dan Xiao Zantian, menjabat tangan mereka dua orang tua, dan mulai bertingkah genit. Tepat sebelum tindakan kecilnya yang centil berhasil, Gao Weiwei muncul di belakangnya dan memeluknya ke samping. Jangan lihat, apakah kamu sudah selesai menulis tadi malam? Jika kamu belum selesai, pergilah dan kerjakan pekerjaan rumahmu. Gao Weiwei, yang mengenakan jaket abu-abu dan stoking abu-abu, berkata kepada Xiao Xiao dengan mata terbelalak. Xiao Xiao memandang Gao Weiwei tanpa daya dan berkata, Bu, saya akan menonton 1 episode saja, oke. Bagaimana kalau tidak menonton kartun? Menonton laut, bolehkah menonton paman nelayan memancing di laut? Tolong ibu, saya akan menonton 1 episode saja. Tolong, Weiwei, biarkan Xiao Xiao menonton 1 episode. Bagaimana kalau menonton 1 episode Unlucky Bear? Hanya 1 episode. Tang Zhen dan Xiao Zantian, dua lelaki tua, merasa tertekan saat ini. Jadi kedua lelaki tua itu membantu Xiao Xiao memohon pada Gao Weiwei. Xiao Zantian dan Tang Zhen tidak tahu apa yang sedang terjadi.
Keduanya adalah kepala keluarga bangsawan yang agung, orang-orang berkuasa di tingkat kekaisaran. Saat menghadapi Gao Weiwei, terkadang saya merasa tidak nyaman. Hei, kakek, kalian berdua yang sudah terbiasa. Anak-anak tidak bisa terbiasa sepanjang waktu. Gao Weiwei merasa tidak berdaya saat melihat kedua lelaki tua itu berbicara. Tidak mungkin, amarah Xiao Xiao sudah keluar sekarang, tidak lebih dari dimanjakan oleh dua lelaki tua, Tang Zhen dan Xiao Zantian. Itu benar sekali. Apapun yang diinginkan Xiao Xiao, kedua lelaki tua ini akan mendapatkannya untuk Xiao Xiao bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawanya. Dan kedua lelaki tua ini benar-benar memiliki kekuatan itu. Yang satu kaya dan yang lainnya adalah komandan Departemen Perang. Terlebih lagi, mereka menikah setelah satu generasi. Jika kedua lelaki tua ini tidak dapat melihat Xiao Xiao selama satu hari pun, mereka akan merasa tidak nyaman. Tidak, tulislah tentang tadi malam dulu. Kamu harus pergi ke kelas besok. Kembalilah ke rumah. Kamu tidak boleh bertingkah genit. Tapi kali ini, menghadapi metode kecil centil, dengan Tang Zhen Xiao Zantian, dua lelaki tua memohon ampun, Gao Weiwei tidak berkompromi. Jangan, Bu. Xiao Xiao tiba-tiba layu, dan ekspresi dekadennya persis sama dengan orang dewasa. Dia benar-benar seperti orang dewasa. Tingkah laku Xiao Xiao juga membuat Xiao Zantian dan Tang Zhen sangat tertekan. Tetapi pada saat ini, Gao Weiwei memiliki wajah yang datar, dan kedua lelaki tua berjanggut putih dan rambut itu membuka mulut karena terkejut, tetapi pada akhirnya tidak ada kata-kata yang keluar. Dan pada saat ini, suara tawa tiba-tiba terdengar dari pintu, haha. Weiwei, biarkan dia menonton satu episode saja. Aku akan menyelesaikan pekerjaan rumahnya nanti. Itu juga tidak akan berhasil, dia. Saat Gao Weiwei sedang berbicara, dia tiba-tiba membeku. Saat berikutnya dia tiba-tiba gemetar, menoleh dan melihat keluar jendela, dan kemudian dia melihat seorang pria masuk sebuah jas. Dia menatapnya sambil tersenyum di pintu. Weiwei, aku kembali. Xiao Tians mengangguk dan tersenyum pada Gao Weiwei, dan kerinduan yang tak ada habisnya tiba-tiba muncul di matanya. Ayah. Saat ini, Xiao Xiao juga melihat Xiao Tians berdiri di luar pintu. Jadi dia segera berlari keluar sambil tersenyum, sangat bersemangat. Dia sudah lama tidak bertemu Xiao Tians. Hei, gadis baik, apakah kamu merindukan ayah? Xiao Tians memeluk Xiao Xiao yang bergegas mendekat. Dia memeluknya, mencium wajahnya. Xiao Xiao mencium Xiao Tians beberapa kali. Dia sangat bahagia, aku merindukan ayahku. Xiao Xiao merindukan ayahku. Ayah, tonton beruang ayo. Tonton beruang ayo. Sambil mencium Xiao Tians, Xiao Xiao meminta Xiao Tians untuk mengajaknya menonton kartun. Sebelum Xiao Tians pergi terakhir kali, dia sering memeluknya dan menyalakan komputer untuk menonton kartun. Pada saat ini, Gao Weiwei sedang melihat ke arah Xiao Tians. Dari tubuh Xiao Tians dan di matanya, dia bisa melihat jejak kelelahan yang dalam dan tersembunyi. Gao Weiwei merasa sedikit tertekan. Dia memandang Xiao Xiao dan berkata, Xiao Xiao, patuhlah. Ayah sangat lelah. Kamu bisa pergi dan melihatnya sendiri. Biarkan ayah istirahat sebentar. Baiklah. Setelah mendengarkan perkataan Gao Weiwei, Xiao Xiao pun mengerti bahwa Xiao Tians sangat lelah. Jadi dia mengangguk dengan bijaksana, tapi masih ada sedikit kekecewaan di matanya. Xiao Tians tersenyum dan berkata kepada Gao Weiwei, tidak apa-apa, aku akan menjaga Xiao Xiao sebentar saja. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, dia mengangguk ke Tang Zhen dan Xiao Zantian dan berkata, kakek, ayo kita bicara nanti. Aku akan pergi dan menemani Xiao Xiao dulu. Tians, tolong pergi dan temani Xiao Xiao dulu, kami tidak terburu-buru. Tang Zhen dan Xiao Zantian, kedua lelaki tua itu, juga sangat senang melihat Xiao Tians kembali. Karena kerajaan naga menang, hari-hari ini, kabar baik tentang pertempuran di dalam dan di luar kuil surga dan departemen perang kerajaan naga datang satu demi satu. Dan di hampir setiap kabar baik, Xiao Tians muncul. Jadi ada dua orang di sini, yang satu adalah kakek dan yang lainnya adalah kakek. Saya merasa sangat bangga di hati saya. Xiao Tians tidak berkata apa-apa lagi, jadi dia membawa Xiao Xiao ke dalam untuk menonton film kartun. Ketika Xiao Tians memasuki ruangan kecil itu, penguasa kuil surgawi yang sombong dan tak tertandingi yang menekan segala sesuatu di medan perang luar menghilang dalam sekejap. Sebaliknya, ada seorang ayah. Ayah yang sangat biasa, dan Xiao Xiao juga sangat baik, setelah Xiao Tians menggendongnya dan menonton sebuah episode kartun. Dia hanya pergi menulis tentang tadi malam dengan patuh. Ayah, berapa lama kamu akan tinggal ketika kamu kembali kali ini? Xiao Xiao sedang bersiap untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya, tetapi dia masih bertanya tentang kekhawatirannya.
Dia takut Xiao Tians akan pergi lama lagi. Xiao Tians tertegun sejenak ketika mendengar pertanyaan kecil itu. Dan sebelum dia bisa menjawab, Xiao Xiao menundukkan kepalanya dan mulai menulis tentang tadi malam, seolah-olah dia telah melupakan pertanyaan yang baru saja dia tanyakan. Xiao Tians terdiam. Melihat Xiao Xiao, dia tidak bisa menahan perasaan bersalah. Dia, Xiao Tians, layak untuk kerajaan naga dan layak untuk seluruh dunia. Tapi dia menghabiskan terlalu sedikit waktu dengan putrinya. Tetapi setelah lebih dari 10 hari absen, ketika dia kembali lagi, dia menemukan bahwa Xiao Xiao telah tumbuh besar, benar-benar tumbuh dewasa. Saat ini, Xiao Tians sangat sedih. Saat ini, dia sangat ingin terus berpikir seperti ini. Tinggallah bersama Xiao Xiao dan Gao Weiwei. Tapi dia tidak bisa, dia tetap harus keluar. Saat dia semakin kuat, beban yang dipikulnya menjadi semakin berat. Hah, Xiao Tians memandang Xiao Xiao dan berkata, "Baiklah, Xiao Xiao, kali ini ayah akan tinggal lama sekali, lama sekali." Xiao Tians tersenyum pada Xiao Xiao. Lalu dia keluar. Setelah Xiao Tians keluar, dia membenamkan dirinya dalam menulis tentang Xiao Xiao tadi malam, dengan senyuman di wajahnya, senyuman bahagia. Baginya, Xiao Tians dan Gao Weiwei adalah seluruh dunianya. Dia tidak bisa meminta apapun. Bagaimanapun, dalam 4 tahun sebelumnya, dia mengikuti Gao Weiwei, dan dia telah melalui masa-masa sulit. Dia memainkan semua jenis permainan akhir-akhir ini, dan dia tidak ingin Gao Weiwei khawatir dia terlalu merindukan Xiao Tians. Ya, meskipun Xiao Xiao masih muda, dia memahami semua yang ada di hatinya. "Ayah, aku mencintaimu. Kamu adalah ayah terbaik di dunia, ayah paling tampan," bisik Xiao Xiao. Senyum di wajahku semakin lebar. Ketika Xiao Tians keluar, Tang Zhen, Xiao Zantian, Tang Yan dan lainnya di ruang tamu sudah pergi. Hanya Gao Weiwei, yang mengenakan jas hujan abu-abu dan stoking abu-abu, seksi dan lembut, yang tersisa, menunggu Gao Weiwei dari Xiao Tians. Xiao Tians langsung mengerti bahwa kakek dan kakek ingin memberi dia dan Gao Weiwei lebih banyak waktu untuk menyendiri. "Maaf, aku butuh waktu lama kali ini." Xiao Tians berjalan di belakang Gao Weiwei, dan untuk sesaat dia tidak tahu kenapa, tapi dia tidak berani memeluknya. Karena sebelum dia pergi, dia berjanji padanya bahwa dia akan menjaga dirinya dengan baik dan tidak melakukan terlalu banyak hal berbahaya. Akibatnya, dia bertarung hampir setiap hari, bertarung sampai mati, bertarung satu demi satu. Hingga sekarang, dan jika target kali ini bukan 4 sekte tingkat kaisar terkuat di kerajaan naga, dia mungkin tidak akan kembali. Ketika Xiao Tians melihat mata Gao Weiwei, dia tahu bahwa dia pasti khawatir akhir-akhir ini. "Khawatir sesuatu terjadi padaku. Maafkan aku." Xiao Tians menatap Gao Weiwei lagi dengan sangat rumit dan berkata. Gao Weiwei memandang Xiao Tians dengan cinta mendalam yang sama, menggelengkan kepalanya ke arahnya dan berkata, "Suamiku. Apakah kamu lelah?" Bas. Setelah Gao Weiwei selesai mengatakan ini, air mata langsung mengalir dan matanya merah. Dia tidak tahu apa yang dialami Xiao Tians di luar sebelumnya. Tapi sekarang dia tahu bahwa itu benar-benar pertarungan sampai mati lagi dan lagi. Jenis yang akan menyebabkan kematian jika Anda tidak berhati-hati. Tidak, ketika Xiao Tians hendak berbicara, Gao Weiwei melompat ke pelukannya dan memeluknya erat. Pada saat ini, Gao Weiwei, yang berada dalam pelukan Xiao Tians dan memegang erat Xiao Tians, bergumam dengan hati yang sangat tertekan, "Bodoh, kamu masih ingin berbohong padaku. Aku telah mengalami pertarunganmu secara pribadi, maafkan aku, suamiku. Saya minta maaf." Bab 342. Malam itu, Xiao Tians tidur sangat nyenyak. Di luar wilayah, Departemen Perang Kerajaan Naga di Kuil Surga telah menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Departemen Perang Singa. Perang di luar wilayah pun berakhir dalam waktu singkat. Dan di sini, di Kerajaan Naga, hari ini 4 sekte tingkat kaisar yang paling kuat dihancurkan. Sekte King Shandao dan Sekte Potian sepenuhnya membentuk aliansi dengan Departemen Perang Kerajaan Naga. Zan berhasil menjadi tuan muda dari Sekte Dewa Perang. Sekte Dewa Perang sekali lagi tertutup dan sunyi. Hanya setelah Zan menerobos ke level kaisar sejati dia dapat sepenuhnya mengambil alih Sekte Dewa Perang. Terlebih lagi, di era sekarang ini, biasanya tidak ada kaisar sejati selama ratusan atau ribuan tahun, tetapi generasi ini terus bermunculan, satu demi satu jenius yang tiada taranya, bergerak maju dengan berani, dan zaman yang sesungguhnya akan datang. Maka di dunia yang begitu besar, terobosan terbaik akan lebih mudah dari sebelumnya, dan wawasan akan lebih cepat. Jadi Xiao Tians yakin itu mungkin tidak akan lama, setahun. Bahkan dalam setengah tahun, kemungkinan besar 4 bersaudara di bawah komandonya dan Kaisar Hitam akan mampu menerobos menjadi Kaisar sejati. Terutama Kaisar Hitam, dia sudah sangat dekat dengan level Kaisar sejati. Jadi sekarang, dunia untuk sementara damai. Dengan kata lain,
kami akan bernegosiasi dengan Sekte Liang dan Sekte Taiyin dalam 10 hari. Namun menurut penilaian Xiao Tians, kecil kemungkinan mereka berdua akan berperang. Jadi kemungkinan besar akan terjadi penandatanganan kesepakatan. Tentu saja, meskipun semua orang tahu bahwa apa yang disebut perjanjian itu bisa dibatalkan kapan saja. Tapi itu tidak cukup, bukan? Karena sekarang kuil surgawi dan Departemen Perang Kerajaan Naga berkembang sangat pesat, jadi sekarang mereka sangat membutuhkan waktu, selama mereka diberi waktu lebih banyak. Tunggu sampai Xiao Tians menerobos ke tingkat menengah kaisar sejati. Ketika Tetua Agung mencapai puncak tingkat Dao Master, apa yang disebut Sekte Taiyin dan Sekte Liang tidak lebih dari lelucon. Adapun Sekte Liang dan Sekte Taiyin, apakah Anda tidak memahaminya? Tidak mungkin juga, namun faktanya kedua sekte besar mereka tidak berani berperang sekarang. Terutama Yang Xia, pemimpin Sekte Liang, sangat takut pada orang tingkat raja di belakang Xiao Tians. Eksistensi tak terkalahkan yang aktif di dunia ini. Oleh karena itu, jika Sekte Liang dan Sekte Taiyin tidak sepenuhnya yakin, mereka tidak akan berani memulai perang dengan mudah. Terlebih lagi, di pihak Yanjing, Tetua Agung sekarang memiliki kekuatan tempur tingkat Dao Master dengan berkah dari takdir nasional Kerajaan Naga. Tidak mudah untuk melawannya, jadi pada saat ini, meskipun masalah tersebut belum terselesaikan sepenuhnya, pada dasarnya masalah tersebut telah terselesaikan lebih dari setengahnya. Sedangkan sisanya, tidak mudah untuk diselesaikan. Jadi Xiao Tians bisa istirahat sebentar, minimal 10 hari. Adapun kedepannya kita akan membahasnya 10 hari lagi. Jadi, malam itu, Xiao Tians tidur dengan sangat nyenyak dan santai. Dia tidak perlu memikirkan apapun. Dia berbaring di pangkuan Gao Weiwei dan tertidur lelap. Ya, Xiao Tians, yang sebelumnya selalu suka menindas Gao Wei, kali ini, setelah dia kembali, dia tidak menindas Gao Wei, tapi dia benar-benar terlalu lelah, dan tidak ada yang tahu rasa lelah yang ada di lubuk hatinya. Orang luar hanya tahu betapa kuatnya penguasa kuil surgawi, tetapi mereka tidak tahu apa yang telah dia lalui dan apa yang telah dia bayar. Malam semakin gelap, dan cahaya bulan yang lembut di luar jendela menyinari tirai kasa putih ke kamar tidur. Gao Weiwei mengenakan gaun tidur putih, dengan kulit putih, memeluk Xiao Tians, dan membiarkan Xiao Tians beristirahat di pangkuannya. Gao Weiwei awalnya berpikir untuk bercinta dengan Xiao Tians malam ini. Tetapi ketika dia keluar dari kamar mandi, dia menemukan Xiao Tians telah tertidur dan mendengkur. Tidurnya sangat nyenyak, jadi Gao Weiwei tidak membangunkan Xiao Tians, melainkan melepas sepatunya dengan sangat lembut, lalu memeluk Xiao Tians dengan sangat lembut dan menyentuh wajah Xiao Tians. Bodoh, sudah berapa lama kamu tidak tidur? Tidurlah sekarang, aku akan tinggal bersamamu. Aku mencintaimu, tetaplah bersamamu. Gao Weiwei berkata pada Xiao Tians sambil tersenyum lembut, dan menundukkan kepalanya ke wajah Xiao Tians lagi. Gao Weiwei benar, Xiao Tians tidak tahu apa yang terjadi dengannya sekarang, dia tidak bisa tidur meskipun dia berada di luar. Dan begitu dia sampai di rumah, dia merasa sangat santai. Dengan Gao Wei, dia bisa melepaskan segalanya. Dengan Gao Wei, dia bukan lagi penguasa kuil surgawi yang membunuh ribuan mil di luar wilayah, tetapi Adil seorang suami biasa. Ya, Xiao Tians tidak pernah meragukannya dari awal hingga akhir. Dalam beberapa hari terakhir, wanita berbaju kasa putih yang membantunya bertarung 2 kali adalah Gao Weiwei. Faktanya, dengan kekuatan tingkat kaisar sejati Xiao Tians saat ini, jika dia menyelidiki Gao Weiwei dengan cermat, dia pasti bisa menemukannya. Tapi, dia tidak melakukan itu. Tidak ada seorang pun yang harus dia waspadai dalam hidup ini, dan dia tidak akan waspada terhadap Gao Weiwei. Dan di dalam hatinya, Gao Weiwei adalah seorang wanita kecil konyol dan manis yang membutuhkan perlindungannya. Bagaimana dia, seorang gadis biasa, bisa menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi yang bisa melawan master kuat alam kematian Guru Tao di medan perang tingkat Master Dao? Ini sungguh mustahil. Malam berlalu dengan cepat, dan Xiao Tians tidur sepanjang malam. Ketika dia membuka matanya keesokan paginya, dia menemukan bahwa Gao Weiwei telah keluar. Xiao Tians tidak bisa menahan diri untuk tidak meregangkan pinggangnya dan menghirup udara segar dalam-dalam, merasakan seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Kelelahan akibat pertempuran berhari-hari hilang. Kemudian Xiao Tians berjalan keluar, berjalan ke ruang tamu, dan bersandar di kusen pintu. Kemudian dia melihat Gao Weiwei, yang sedang membawa semangkuk bubur dari dapur, berjalan mendekat. Gao Weiwei melihat Xiao Tians keluar, jadi dia tersenyum sangat lembut dan berkata kepada Xiao Tians, "Apakah kamu sudah bangun? Apakah kamu tidur nyenyak tadi malam?" Xiao Tians sangat jatuh cinta, memandang Gao Weiwei dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Ya, aku tidur nyenyak tadi malam, kamu. Kenapa kamu tidak memanggilku?" Gao Weiwei tersenyum lembut, berjalan ke arah Xiao Tians, meraih lengan Xiao Tians, membawa Xiao Tians ke ruang tamu,
menarik Xiao Tians untuk duduk, lalu berkata dengan lembut, aku melihat kamu terlalu lelah, jadi aku tidak memanggilmu. Suamiku, makanlah, aku memasakkan bubur untukmu. Baiklah, Xiao Tians mengangguk. Untuk sesaat, dia melihat ke arah Gao Weiwei di sampingnya dan bubur di atas meja, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sejenak ke dunia lain. Tapi Xiao Tians tertegun sejenak, lalu bereaksi dengan cepat. Dia menatap Gao Weiwei dan bertanya, di mana Xiao Xiao? Gao Weiwei berkata sambil tersenyum, aku pergi ke sekolah. Letaknya tepat di belakang istana Tang. Jangan khawatir, kedua lelaki tua itu akan mengantarku secara pribadi. Sekarang gadis kecil itu adalah putri sejati, apalagi keluarga Tang, bahkan secara keseluruhan di sini, di Yanjing, dia adalah seorang putri kecil yang mutlak. Xiao Tians tidak bisa menahan senyum ketika mendengar apa yang dikatakan Gao Weiwei. Selain itu, putri kandung dan putri satu-satunya Xiao Tians, cicit dari Tang Zhen dari keluarga Tang, dan cicit dari Xiao Zantian dari keluarga Xiao, juga dikenal di Departemen Perang Kerajaan Naga. Xiao Xiao sekarang benar-benar mendapatkan perlakuan istimewa terbaik kemanapun dia pergi. Gao Weiwei sudah makan, jadi Xiao Tians menundukkan kepalanya dan mulai makan. Setelah makan, mereka berdua berganti pakaian dan berjalan-jalan di luar. Rumah keluarga Tang sangat besar, dengan taman dan bebatuan di dalamnya. Hari ini, segala sesuatu di dalam dan di luar Tang Mansion sangat sunyi. Tang Zhen memberitahu semua orang di Tang Mansion di pagi hari, meminta Xiao Tians untuk beristirahat dengan baik selama beberapa hari tanpa ada yang mengganggunya. Jadi Xiao Tians dan Gao Weiwei memiliki kedamaian yang telah lama hilang. Gao Weiwei mengenakan jaket abu-abu, stoking abu-abu, sepatu hak tinggi, dan rambut hitam panjang. Dia diam-diam memegang lengan Xiao Tians dan berjalan bersama Xiao Tians di rumah keluarga Tang. Berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk kembali kali ini? Gao Weiwei bertanya pada Xiao Tians. 10 hari. Setelah 10 hari, aku mungkin harus pergi. Masih ada beberapa hal yang belum selesai, kata Xiao Tians kepada Gao Weiwei. Gao Weiwei mengangguk, apakah ini sulit? Xiao Tians berpikir sejenak dan berkata, tidak apa-apa. Situasi di luar jauh lebih baik dari sebelumnya. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Xiao Tians tersenyum pada Gao Weiwei dan meyakinkannya, tidak ingin dia terlalu khawatir. Tidak peduli betapa sulitnya keadaan di luar, dia bisa mengatasinya. Faktanya, Xiao Tians masih memiliki beberapa hal penting yang harus dilakukan selanjutnya. Sekte Tain dan Sekte Liang di Kerajaan Naga harus ditangani dengan baik. Di luar wilayah, melihat seluruh dunia, Kerajaan Naga telah berperang 2 kali berturut-turut selama lebih dari sebulan. Beberapa masalah di luar wilayah juga harus ditangani. Misalnya, biarkan Kerajaan Naga kembali ke aliansi Perang Dunia dan mengambil kembali otoritas Kerajaan Naga. Beberapa aturan situasi dunia juga perlu diubah. Setidaknya Kerajaan Naga tidak bisa dikesampingkan, diblokir dan ditekan oleh semua pihak seperti sebelumnya. Masalah ini sebenarnya sangat sulit untuk ditangani, dan sulit bagi Departemen Perang tertinggi di benua barat dan tengah dunia untuk menyetujuinya. Tapi ini harus dilakukan. Kerajaan Naga tidak bisa mengirim pasukan untuk berperang di medan perang asing setiap beberapa tahun, bukan? Dan saat dia keluar lagi, Xiao Tians harus membuat rencana untuk menerobos Kaisar sejati. Temukan ibumu dan buka beberapa rahasia. Dengan kata lain, segala sesuatunya masih belum selesai, dan masih jauh dari waktu untuk istirahat total. Jadi pada saat ini, ketika Xiao Tians sedang memikirkan sesuatu di pikirannya, ekspresinya menjadi diam. Gao Weiwei, yang berdiri di sampingnya, secara alami memperhatikan ekspresi Xiao Tians. Jadi, setelah Gao Weiwei terdiam beberapa saat, dia memeluk erat lengan Xiao Tians dan berkata kepada Xiao Tians dengan sangat lembut, kalau begitu, berjanjilah padaku bahwa kamu akan mendapatkan istirahat yang baik dalam 10 hari ini, oke? Gao Weiwei memandang Xiao Tians dengan mata menyala-nyala dan berkata, dalam 10 hari ini, kamu tidak perlu terlalu memperhatikan aku dan Xiao Xiao. Tugas utamamu adalah istirahat, tahu? Melihat mata Gao Weiwei yang prihatin dan cemas, Xiao Tians tidak bisa menahan senyum dan berkata, jangan khawatir, saya baik-baik saja. Baiklah, saya berjanji, istirahatlah yang baik selama beberapa hari. Selama 10 hari ini, aku tidak akan melakukan apapun selain istirahat yang baik. Xiao Tians berkata, berhenti sejenak, lalu melanjutkan menatap Gao Weiwei dan berkata, Weiwei, aku sangat merindukanmu. Tubuh Gao Weiwei sedikit gemetar, lalu senyuman muncul di wajahnya, dia berjinjit, menarik lengannya, melingkarkan lengannya di leher Xiao Tians, dan dengan aktif mencium bibir Xiao Tians. Ciuman Gao Weiwei lembut, hangat, dan penuh cinta yang mendalam. Dia sangat enggan untuk membiarkan Xiao Tians pergi, tetapi dia tidak bisa mengatakan bahwa suaminya memiliki tanggung jawabnya sendiri,
dan yang bisa dia lakukan hanyalah tinggal bersamanya dengan tenang dan memberinya kehangatan ketika dia lelah. Angin musim gugur berangsur-angsur meningkat, dan sekarang telah memasuki akhir musim gugur di utara kerajaan naga. Cuacanya agak dingin, dan dedaunan di pepohonan menjadi lebih kuning. Begitu angin musim gugur bertiup, perlahan-lahan jatuh, dan daun-daun emas berkibar tertiup angin, sungguh indah. Pemandangannya indah, dan Gao Weiwei di sebelah Xiao Tians bahkan lebih indah lagi. Untuk saat seperti itu, Xiao Tians sangat ingin melepaskan semua beban di tubuhnya dan hanya tinggal bersama Gao Weiwei dengan tenang. 5 tahun penuh telah terlewatkan antara dia dan dia. 5 tahun. Ayo pergi. Setelah Gao Weiwei mencium Xiao Tians dalam waktu yang lama, dia tidak melepaskan Xiao Tians sampai dia hampir kehabisan nafas. Kemudian dia tersenyum bahagia dan lembut, memeluk lengan Xiao Tians, dan melihat ke arah berjalan di jalan jauh di dalam hutan. Suamiku, biar ku beritahu padamu, akhir-akhir ini Xiao Xiao nakal. Dengan dua lelaki tua yang menyayanginya, dia benar-benar kehilangan kesabaran padaku. Apakah kamu ingin memukulinya? Kenapa kamu nakal sekali? Lebih baik jangan pukul dia masih muda, pendidikan adalah prioritas. Kamu juga seperti ini, kenapa kalian laki-laki seperti ini? Kalau begini terus, apa yang akan terjadi kalau dia besar nanti? Cepat atau lambat dia akan mandiri, dan dia akan menikah di masa depan. Jika tidak ada yang menginginkannya, apakah kamu bercanda? Dia adalah putri Xiao Tiansku. Siapa yang berani mengganggunya? Jika kamu memberontak melawan mereka. Gao Weiwei tiba-tiba memiliki garis-garis hitam di wajahnya. Akhir-akhir ini, kepribadian Xiao Xiao telah banyak berubah. Gao Weiwei ingin berubah, tetapi semua orang di sekitarnya melindungi Xiao Xiao. Baik itu Tang Xia, Tang Yan, Tang Zhen, atau Xiao Zantian, mereka semua ingin memanjakan Xiao Xiao sampai ke langit. Faktanya, Gao Wei juga memahami bahwa alasan mengapa semua orang sangat mencintai Xiao Xiao adalah karena Xiao Xiao menderita terlalu banyak penderitaan selama bertahun-tahun ketika dia mengikuti Gao Wei. Ya, Gao Weiwei telah melihat Tang Zhen dan Xiao Zantian, dua lelaki tua berusia 70-an, berkali-kali akhir-akhir ini. Ketika mereka berbicara tentang masa lalu Xiao Xiao, kedua lelaki tua itu tidak bisa menahan tangis dan merasa sangat tertekan. Untungnya, Xiao Tians juga mengetahui kekhawatiran Gao Wei, jadi dia tersenyum dan berkata kepada Gao Wei, ibunya, jangan khawatir, Xiao Xiao, dia mewarisi gen kita. Saat dia besar nanti, dia pasti akan cantik. Petik 2. Bagaimana kalau itu tidak indah? Pasti indah. Untuk berjaga-jaga, tidak ada yang tidak terduga. Tetapi, tidak ada tapi. Di hutan yang berjatuhan di langit, dedaunan emas berterbangan satu persatu. Xiao Tians dan Gao Weiwei berpegangan tangan dan berjalan dengan tenang di jalan setapak jauh di dalam hutan. Pria itu sangat tampan, dan wanita itu sangat cantik. Tidak ada yang mengganggu mereka saat ini. Tawa dan tawa di antara keduanya perlahan memenuhi seluruh hutan. Inilah yang diinginkan Xiao Tians di dalam hatinya, menjadi pendiam dan manis, bersama Gao Weiwei dan Xiao Xiao. Dia juga membuat keputusan di dalam hatinya. Setelah semuanya terselesaikan, dia akan kembali dan tidak pernah pergi lagi. Bersambung.